Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Mas Feli, Mas Sofyan, Mas Noval ya, Mbak Yayu. Oke, ini vikon terakhir kita ya. Sebelum menghadapi minggu depan adalah pekan ujian akhir semester. Nah, sebetulnya kalau terkait UAS kan pelaksanaannya sudah saya sampaikan ya di ketika rekan-rekan buka tugas kan ada tuh di bawahnya ya. Jadi membuat video presentasi. Namun ini di sini akan saya jelaskan lagi terkait UAS ya. Baik, terkait UAS, pelaksananya itu sesuai dengan kalender akademik. Rekan-rekan sudah dapat belum kalender akademik yang terbaru? Mas Sopian sudah dapat? Belum. Belum. Seharusnya sudah di-share ya oleh BA. Jadi ada kalender akademik terbaru yang mana di situ dijelaskan terkait pelaksanaan ujian akhir semester, yaitu dimulai pada tanggal 22 Juli, 22 Juli, artinya minggu depan ya, hari Senin. Ingat ya, hari Senin sampai dengan 4 Agustus. Yang mana berarti alokasi waktu pengerjaan UAS itu adalah 2 minggu. Jadi 2 minggu ya rekan-rekan, ini mohon dipahami dan diingat bahwa waktu pengerjaan UAS adalah 2 minggu. Kemudian dalam pelaksanaan UAS tersebut tentunya kadang kita tidak bisa menghindar dari kendala-kendala yang ada. Namun kendalanya tentunya harus kendala yang berarti gitu ya, terkait misalkan kendala akses bagi rekan-rekan yang memang domisilinya di pelosok-pelosok yang memang jaringan internet itu terbatas ya. Artinya kadang suka mengalami kendala akses ataupun terkait pelunasan UKT ataupun misalkan ada rekan-rekan yang sakit, maka saat pelaksanaan ujian akhir semester itu dapat diberikan toleransi waktu. Namun, bagaimana agar mendapatkan toleransi waktu tersebut dengan kendala yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan? Nah, caranya adalah dengan melaporkannya kepada ketua program studi atau kaprodi kita ya, kaprodi manajemen. Disertai, misalkan diminta bukti keterangannya, berarti harus disertai bukti keterangan yang mana nanti akan diinfokan ke BAA sehingga dosen terkait akan mendapatkan penambahan waktu input nilai. Jadi gini, biasanya kalau misalkan rekan-rekan terkait kendala akses ataupun sakit, jika tidak dilaporkan dan baru melapor ke dosennya, misalkan ke saya itu setelah pelaksanaan UAS, namun waktu input nilai bagi dosen tersebut sudah lewat atau sudah ditutup, itu kan susah. Harus ada kebijakan yang perlu dipatuhi. Kebijakannya apa? Nanti diminta ini disertai bukti keterangannya. Jadi tolong sebelum terkendala tersebut ya disiapkan dulu sehingga nanti proses ajuannya untuk toleransi waktunya akan diberikannya lebih mudah gitu ya. Jadi perlu adanya pelaporan ke Kaprodi. Kemudian poin yang keempat adalah tidak ada pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang tidak ada masalah atau kendala. Jadi saya tidak akan berikan remedial bagi mahasiswa yang alasannya misalkan lupa Bu, lupa submit Bu, atau pada saat mau submit di hari terakhir saya ketiduran Bu. Nah itu tidak akan saya berikan remedial ya, tidak akan saya kasih susulan. Apalagi yang terkendala tersebut tidak melaporkan ke ketua program studi atau kaprodi. Kemudian pada saat pelaksanaannya diwajibkan menggunakan lembar jawaban resmi UNSI ya. Jadi nanti seperti UTS saya akan berikan lembar jawaban dalam bentuk Word ya. Nanti rekan-rekan tinggal submit karena ini video presentasi nanti dimintanya link. Jadi submit linknya di lembar jawaban tersebut. Nah, kemudian keterlambatan pengumpulan video yang lewat dari batas waktu, maka akan mendapatkan pengurangan nilai 20 poin ya. Ini juga perlu dipahami oleh rekan-rekan. Jadi ada penalti di sini. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak?
Silakan. Mas Sopyan, Mas Eki, Mas Felim, Mbak Bu, Yayu, mau nanya, Bu. boleh silakan. Bu, ini sih di luar tema. Kemarin sesi 13 saya itu ada alfa Sesi dikarenakan 13. dikarenakan saya telat untuk apa namanya like dan download materi karena Bunda sedang sakit. Sedang Bisa sakit. diperbaiki nggak, Bu ya? Iya. Nah, ini sakitnya sakit dirawat atau gimana Mas Sopyan? Atau cuma pusing? Sebenarnya sih awal-awal itu cuma panas dingin gitu ya. Tapi memang Ah. saya sampai nggak masuk kerja 3 hari sih, Bu. Oh, oke, kalau gitu boleh nanti presensi. Jadi dilampirkan saja. Jadi untuk perbaikan presensi itu biasanya saya minta bukti download materi. Itu kan berarti rekan-rekan istilahnya setidaknya melakukan akses materi, membaca gitu ya, mau ada effort lah gitu ya di sesi yang alfa tersebut. Kirimkan ke saya di sesi berapa yang alfa, nanti saya perbaiki. Gitu ya Mas Sopyan ya. Nah, ini ada chat dari Mbak Isnania. Ya, silakan Mbak Isnania. Oke, nggak bisa bicara. Tapi gimana nih? Sama kayak Mas Sopyan kendalanya atau gimana? Oh, terkait UKT. Oke. Jadi gini, nah ini terkait kendala pembayaran UKT. Boleh dijapri ke saya Mbak Isnania ya. Bukti download materi. Sekarang kan udah bisa ya, udah bisa akses. Berarti kirimkan bukti download materi di sesi-sesi Mbak Isnania nih alfa ya. Via WA saja, kirimkan ke saya. Nanti saya perbaiki. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, Bu, maaf, saya lanjut ya. Ya, tanya lagi, silakan. Bu. Ya, Bu, boleh. itu kan kita itu kelompok ya, Bu ya, untuk video presentasinya. Ya, jadi gini, tugas itu kan saya minta dalam kelompok ya, bentuknya mengerjakannya secara kelompok. Jadi kalau lanjut ke UAS artinya disamakan bentuknya kelompok juga. Oh gitu ya. Mm-mm. Itu harus maksudnya kita ganti-gantian gitu, Bu ya. Iya dong. Kan saya tulis agar adil kan. Jadi nggak cuma satu orang yang mempresentasikan, buat apa yang lainnya bengong gitu kan. Jadi masing-masing harus memaparkan apa isi dari presentasinya gitu ya. Kalau untuk uploadnya masing-masing, Bu ya. Kenapa? Kalau untuk upload jawabannya masing-masing tiap Ya. anggotanya. Ya, jadi saya. begitu sudah selesai presentasi, nanti submit jawabannya masing-masing ya. Sama seperti tugas ya, semua. Jadi walaupun bentuknya kelompok, submitnya setiap mahasiswa harus ada gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini adalah instruksi pengerjaan untuk UAS ya. Jadi, mahasiswa secara kelompok atau individual melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Nah, kalau ada yang bingung tugasnya apa, kan tugas yang kemarin yang saya berikan adalah laporan komprehensif mengenai 2 topik utama dalam akuntansi, yaitu piutang wesel tagih ya dan aset tetap. Itu kan saya minta konsepnya bagaimana, definisinya apa, kemudian saya minta simulasi kan ya, contoh dari piutang gitu kan, dibuat jurnalnya bagaimana. Nah, file yang sudah rekan-rekan submit
jika rekan-rekan submit dalam bentuk Word atau PDF, saya minta di-convert ke dalam bentuk PowerPoint, nggak usah semuanya, inti-intinya aja ya, agar nanti bisa rekan-rekan paparkan dalam video presentasi gitu ya. Kan ada batas waktunya ya, limitnya 20 menit deh kalau nggak salah ya, Mas Sofian, iya ya? Saya berikan waktu maksimal 20 menit deh kalau nggak salah, tapi misalkan memang tidak bisa 20 menit, lebih Iya dari Bu, 20 20. menit nggak apa-apa. Jadi kalau tidak lebih dari 20 menit tidak cukup gitu ya, masih banyak yang perlu dijelaskan, boleh lebih dari 20 menit, itu tidak masalah. Yang penting rekan-rekan paham apa yang dipaparkan dan bisa mempresentasikannya dengan baik, itu yang akan saya nilai. Kemudian, mahasiswa melakukan video presentasi menggunakan PPT tersebut dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Jadi kalau sudah jadi nih videonya, masukkan ke dalam YouTube. Jadi kenapa saya minta ke YouTube itu karena paling mudah ya diakses ya. Atau bisa juga di G Drive. Tapi paling aman sih sepertinya di YouTube ya, asal tidak dikunci ya, dipublikasikan ya. Jadi di-upload di YouTube. Kemudian semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video agar terikut oleh sistem dan dapat dilakukan penilaian oleh dosen. Jadi jangan cuma satu orang, misalkan dipilih satu orang nih Mas Sofian sebagai ketuanya. Terus yang upload jawaban hanya Mas Sofian, yang lainnya enggak ya, berarti nilainya enggak ada tuh anggota yang lain. Karena saya memberi penilaiannya kan dari LMS, nanti akan saya tarik ke si akad. Nah, ketika saya tarik kan untuk nama-nama yang sudah mengumpulkan itu akan masuk ke si akad. Tapi bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan itu akan mendapatkan hasil 0 atau nilainya 0 gitu ya. Jadi semua rekan-rekan mahasiswa baik dia mengerjakan secara kelompok atau individual wajib mengupload atau mengsubmit jawaban UAS itu ya. Nah, kemudian video disubmit dalam bentuk link dan dilampirkan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Nah, ini yang perlu ditekankan dan dipahami oleh rekan-rekan adalah pastikan linknya mudah diakses dan tidak terkunci. Ini banyak sekali nih, seperti kemarin UTS juga ada yang entah itu salah kirim juga ada, salah kirim jawaban. Kemudian ada juga yang tadi yang mengumpulkannya jadi saya perlu mengakses ke Gmail, jadi di G Drive gitu ya. Terus begitu saya akses nggak bisa kebuka karena dikunci, harus minta akses gitu ya. Nah, ini saya beri note, saya beri catatan, biasanya saya kasih feedback kan gitu. Tapi karena mahasiswa berpikirnya sudah dikumpulkan, tidak mau mengecek lagi, nah catatan itu atau feedback itu tidak dibaca. Jika dibacanya nanti setelah misalkan baru ngehnya nanti pada saat pengisian KRS kok nilainya segini. Nah, itu lapor ke saya. Saya susah itu untuk perbaikannya gitu, perbaikan nilainya. Karena apa? Input nilai kan pasti sudah ditutup, apalagi sudah mendekati pengisian KRS. Nah, KRS ini kan setelah semester ini ditutup akan ada semester antara, kemudian ada lagi pengisian KRS semester ganjil ya untuk tahun 2024-2025. Nah, ini kalau dilaporkannya atau diberi notis ke saya itu telat, maka otomatis tidak akan saya bantu perbaiki. Jadi saya minta setelah selesai UAS, kan 2 minggu nih, seminggunya itu rekan-rekan cek lagi sudah dinilai apa belum. Kemudian lihat kan pasti rekan-rekan itu ya pengen tahu nilainya berapa. Kemudian ada feedback enggak gitu. Misalkan nilainya kok cuma 10 atau 20, pasti ada feedback di situ. Ya. Gitu ya rekan-rekan. Ada pertanyaan enggak? Mau tanya lagi Bu. Boleh. Gini Bu, kita kan kelompok ya. Tapi kalau misalnya bikin videonya itu sendiri-sendiri gitu, itu bisa nggak Bu? Oh, sendiri janganlah, digabung aja satu waktu gitu ya, semuanya join. Misalnya kayak seperti kita nih Zoom, join aja semua, jangan satu-satu. Oh iya, baik Bu. Sama-sama. Jadi semuanya satu waktu ya gini, jangan masing-masing penjelasannya gitu. Saya nggak bisa lihat koordinasi dari rekan-rekan gitu. Pada saat presentasi kan saya pengen lihat
Kalau sendiri individual oke lah. Nah ini kan kalau misalnya bentuknya secara kelompok harusnya secara berbarengan sama-sama. Gitu ya Mas Sofian ya. Ada lagi? Baik, Bu. Oke, yang lain ini semua sudah mengumpulkan tugas kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya, Mbak Friska sudah ya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, berarti cukup ya saya menjelaskan tentang terkait kisi-kisi. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa disampaikan di forum diskusi atau LMS atau bisa pribadi ke saya via WA ya, gitu ya rekan-rekan. Ada yang mau perbaikan presensi nggak nih? Tapi perbaikan presensinya seperti biasa saya butuh bukti download materi di mana rekan-rekan mengakses jadi misalkan ada sesi 11 atau 12 alfa. Nah, itu harus saya pastikan dulu rentang waktunya sama tidak. Kalau sesi 11 artinya di awal Juli gitu ya. Karena sesuai dengan LDP kita, Learning Design Proses Perkuliahan Unsia itu kan dibuka perkuliahan akses materi itu dari Rabu sampai Minggu. Jadi jangan rekan-rekan mengaksesnya di hari dari Rabu sampai Minggu itu nggak akses, baru minggu berikutnya di hari Senin atau Selasa atau Rabu baru akses ya, itu otomatis akan tidak terrecord gitu. Artinya ya alfa untuk sesi tersebut. Gitu ya rekan-rekan ya. Bu, maaf Bu, itu Silakan. terkait apa namanya yang tadi presentasinya itu kan memang saya downloadnya itu di lewat waktunya gitu karena memang nggak bisa apa namanya dipegang handphone waktu itu karena sakit gitu itu nggak bisa diperbaiki berarti. Tapi kan Mas Sofian Tapi sakit kan? ya Sakit bener bacanya nggak? setelah bener Bu, bacanya setelah dari apa hari Senin apa Selasa gitu. Oke, nggak apa-apa nih karena benar-benar sakit ya. Kalau benar-benar sakit ya nggak apa-apa karena memang tidak bisa memegang handphone gitu ya, tidak bisa akses ya nggak apa-apa. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Oke, kalau begitu tidak ada lagi ya. Berarti sesi Vicon kita yang terakhir saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya doakan semua rekan-rekan di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini lulus ya. Amin ya. Amin. Mendapatkan Amin ya Allah ya Rabbi. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih.